والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Kita masuk ke Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, fi huquqil walidain, halaman 11. Kalau ini halaman 11. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat, fi huquqil walidain, tentang hak-hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua. Ya bunayya, wahai putraku, mahma takabadta minal masyaqqati fi khidmati abika wa ummik fa inna huquqahima, itu salah harokat ya, fa inna huquqahima, harusnya huquqa karena ada apa? Inna. Fa inna huquqahima atau huma, fa inna huquqahuma, ganti huma. Fa inna huquqahuma. Kalau yang di situ apa, Haidar? Apa itu bacaan coba? Fa inna huquqahuma. Yang benar itu ya. Ini cetakan terbaru banyak yang salah. Enggak banyak sih, ada sebagian yang salah. Yang lebih benar cetakan yang lama. Atau beda penerbit. Penerbitnya apa itu, Haidar? Kalau ini Surabaya. Surabaya. Pustaka apa? Semarang. Ini Surabaya. Itu Semarang ya. Lebih tepat yang cetakan itu. Fa inna huquqahuma 'alaika fawqa dzalik adha'afan mudha'afah. Ya bunayya, wahai putraku, mahma, betapapun, takabbada ini artinya tahammala, artinya menanggung beban. Takabbada, engkau menanggung beban, minal masyaqqati, dari berbagai macam kesulitan. Kita terjemah apa adanya dulu ya. Mahma, betapapun, takabbadta, engkau tanggung, minal masyaqqati, dari berbagai macam kesulitan, fi khidmati abika, di dalam berbakti, berkhidmat kepada ayahmu, wa ummika, dan kepada ibumu, ya, fa inna huquqahuma, karena maka sesungguhnya hak-hak mereka berdua, alaika, yang mesti engkau tunaikan, yang harus engkau tunaikan. Kalau alaika atasmu, tapi ini yang harus engkau tunaikan, fauqa dzalik, di atas hal itu. Ya, di atas hal itu, adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat kali, ya, berlipat-lipat ganda. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Betapapun kesulitan yang kau tanggung, betapa berat, betapa sulit yang kita tanggung, yang kau tanggung untuk berkhidmat, ya, berbakti kepada ayah dan ibumu, maka hak mereka berdua itu di atas hal itu, lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Capeknya kita membantu orang tua, menjaga orang tua, misalkan ketika mereka sudah lansia, sudah lanjut usia, apalagi ketika sakit, misalkan yang sakitnya tidak bisa bangun,
Sampai-sampai ada orang tua yang buang hajat di tempat tidurnya, kemudian kita rawat, ya, kita bersihkan kotorannya, ya. Nah, maka hak mereka berdua itu berlipat-lipat lebih tinggi, ya. Jadi bakti kita kepada mereka berdua walaupun terasa berat itu tidak apa-apanya, ya, tidak sebanding dengan hak mereka berdua yang harus kita tunaikan, ya, paham? Apalagi kalau kita berbakti, ya, belum bisa berbakti untuk saat ini mungkin merepotkan sama orang tua. Nah, kemudian beliau Syekh Ahmad Syakir menukilkan ayat fala taqul lahuma, maka janganlah kamu berbicara kepada mereka berdua kata-kata apa? Ya, atau semacamnya, jis, ya. Kalau disuruh jangan bilang ya, ummi mah, abi mah, nyuruh terus. Nah, itu contohnya seperti itu. Jangan berbicara demikian. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau hardik mereka berdua. Ya, jangan menghardik mereka berdua. Apalagi mencela, memaki. Ini anak durhaka namanya. Wa qul lahuma, dan berbicara kepada mereka berdua. Berbicaralah kepada mereka berdua qaulan karima, dengan perkataan yang mulia, yang menyenangkan hati, yang enak didengar, lemah lembut kalau bicara sama orang tua. Waqfid lahuma janahal dzulli, dan lahuma tawadu sama orang tua, rendah diri, ya. Jangan sampai sikap kita lancang di atas orang tua, baik nada bicaranya ataupun sikap yang lainnya. Nah, harus tawadhu di hadapan orang tua. Nah, janahal dzulli minar rahmah, jadi harus memiliki sifat tunduk, nurut sama orang tua. Minar rahmah, karena sayang kepada mereka. Jadi nurutnya itu kata Syekh As-Sa'di, dijelaskan dalam tafsirnya, karena berdasarkan apa? Kasih sayang, bukan karena takut sama orang tua, ya. Nurut sama orang tua, kemudian bersikap baik sama orang tua, bukan karena takut atau bukan karena mengharap milik mereka, harta mereka. Kan ada sebagian anak yang berbuat baik di hadapan orang tua, tapi tujuannya apa? Karena takut, atau tujuannya karena ingin dapat hartanya, ya. Nah, tapi berbakti kepada orang tua, nurut sama orang tua karena mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma, wa qul, dan katakanlah, doakan mereka, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua, kama, sebagaimana rabbayani, mereka berdua merawatku, shaghira, sewaktu aku kecil. Nah, doakan mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang lain, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat di situ 33 sampai 34, ya. Yang benar 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24 itu salah. Lebih 10 nomornya. Baik. Kemudian kata beliau, ya bunayya, wahai putraku, ungzur ila tiflis shaghir. Ungzur, coba lihatlah. Ya, perhatikan kepada anak kecil. Coba perhatikan kepada anak kecil.
Wa ila isfaqi abawaihi alaihi, dan lihatlah kepada apa, kasih sayang kedua orang tuanya, alaihi kepadanya. Isfaq kasih sayang. Wa ila isfaqi, dan kepada kasih sayang abawaihi kedua orang tuanya, alaihi kepada anak kecil tersebut. Coba antum lihat, ada orang tua yang gendong anaknya yang masih kecil, ya. Kita lihat bagaimana orang tua tersebut sangat sayang kepada anaknya. Dan tentu saja orang tua kita pun sama seperti itu ketika kita masih kecil, ya. Digendong, dipeluk, dicium, ya. Itu orang tua kita. Nah, wa'a, di sini wa'atina, sepertinya salah ini. Wa'atina iha. Di situ apa, Haidar? Hamzah apa alif? Alif atau hamzah? Hah? Ada a gitu, wa'a. Bacanya gimana? Wa'tinahima. Ya, yang betul alif ya, bukan hamzah. Wa'a, kalau di sini wa'tina itu salah. Alif saja tanpa harokat. Wa'tinaihima. Ya. Perhatikan bukunya. Wa'tina, hamzahnya dicoret, harokatnya dicoret, alif saja. Wa'tinaihima. Ya. Wa'tinaihima. Dan perhatian mereka berdua, ya, perhatian mereka berdua bisihhatihi, terhadap kesehatan anaknya terus diperhatikan. Wa ta'amihi, diperhatikan juga makannya. Sampai-sampai ada anak yang sudah besar, sudah SMP, karena anaknya susah makan, disuapin. Ini ada, ya, bukan 1-2, disuapin, ya, sudah besar disuapin, harus susah makan. Ini menunjukkan apa? Perhatiannya orang tua sama anak. Wa syarabihi, dan juga diperhatikan makannya. Wa maladhihi, dan tempat berlindungnya diperhatikan. Fi lailihi, di waktu malam. Wa naharihi, siang, ya, malamnya, siangnya. Wa sihhatihi wa saqamihi, sehat dan sakitnya. Ini diperhatikan oleh orang tuanya. Coba perhatikan, ya, antum punya adik kecil, diperhatikan gak sama orang tua? Diperhatikan. Sampai gadang malam-malam gak bisa tidur karena anaknya sakit, ya. Bahkan hatinya sedih ketika anaknya sakit. Dan sikap seperti itu pun sama kepada antum dulu waktu masih kecil. Penuh perhatian, penuh kasih sayang dari mereka berdua. Ta'lam. Nah, di sini juga harusnya ta'lam, yang lebih tepat ta'lam. Ya. Sini ta'lam. Kalau ta'lam, marilah. Harusnya ta'lam, yang lebih tepat ta'lam. Ketahuilah. Ta'lam, ketahuilah. Miqdara ma qasa abawaka fi tarbiyatika hatta balagta mablaghar rijal. Ketahuilah miqdar, kadar, maqasa, ma perkara kosa ini kesulitan, ya. Kosa kan keras, kosa keras. Kadar kesulitan abawaka, yang dialami oleh kedua orang tuamu. Fi tarbiyatika, di dalam mendidikmu. Betapa sulit orang tua mendidik kita. Hatta balagta, sehingga engkau sampai mablaghur rijal, pada puncak rijal, jadi manusia, ya, jadi orang, sampai sekarang. Sehingga engkau sampai pada puncak rijal, rijal laki-laki, puncak manusia. Itu ajalah, ya. Dirawat, dididik sampai bujang, sampai dewasa. Sekarang pun masih dibiayai sama orang tua, ya. Ada sebagian kita, ya.
sampai SMA, sampai kuliah bahkan. Itu orang tua. Jual sawah, jual segala macam demi anaknya, demi pendidikan anaknya. Ya bunayya, wahai putraku, innaka sesungguhnya engkau, hadhihi sa'ati. Kok jadi ti ya? Kira-kira kenapa ini jadi ti? Di situ ada apa? Ti itu. Oh, ada fi-nya. Hilang fi-nya di sini. Harusnya ditambah fi. Innaka fi hadhihi sa'ati. Ada fi-nya di depan. Fi hadhihi sa'ati. Tambah fi. Bingung ya, tiba-tiba jadi majrur. Berarti ada yang hilang fi harusnya. Fi hadhihi sa'ati. Sesungguhnya engkau pada saat ini, ya, pada saat ini, kalian ini pada saat ini sekarang, allati waffaqani Allah, allati yang waffaqani, memberikan taufik kepadaku. Siapa Allah? Allah memberikan taufik kepadaku li an atawalla irsyadaka, untuk apa? Memberikan bimbingan kepadamu. Ya, engkau, kalian di sini pada saat ini yang Allah berikan taufik kepada saya, kepada guru maksudnya, untuk memberikan apa? Bimbingan kepada engkau. Fiha, pada pada waktu tersebut, la tazalu tataqallabu fi ni'mati abik. La tazalu, engkau senantiasa tataqallabu, ya, berbolak-balik atau berada fi ni'mati abik, di dalam nikmat ayahmu, ya. Maksudnya apa? Engkau terus-menerus berada dalam perhatian ayahmu, terus ngasih semangat, ngasih bekal, ya. Alladzi yuwalika bin nafaqah, yang dia, ayahmu, yuwalika, memberikan kepada engkau, bin nafaqah, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah, bima fi wus'ahi, dalam perkara, dengan perkara, fi wus'ahi, dalam kemampuannya, ya, sesuai kemampuan orang tua, kemampuan ayah kita. Dia memberikan untuk kita apa? Bekal, ya, supaya kita bisa tenang belajar, supaya kita bisa hidup, ya, dengan sehat dan lain sebagainya. Ini ayah kita. Dalam keadaan ada sebagian orang tua, sebagian ayah yang kerjanya berat, ya, di sawah seharian macul, ya, ada di sini petani jemur badan di tengah sawah. Nah, ada yang kerjanya apa? Mulung. Sebagian orang tua memulung barang-barang bekas, ya, tidak malu, demi anaknya, demi keluarganya. Nah, ada yang di kantor tapi pusing kepalanya, ya, saya berat di dalam mencari nafkah. Nah, wala yadhinnu 'alaika bima fi taqatihi, dan wala yadhin, dia tidak pelit, 'alaika, memberikan kepadamu, orang tua ini tidak pelit, 'alaika, atasmu, maksudnya memberikan kepadamu, bima, dengan perkara, fi taqatihi, dalam kemampuannya. Selama dia mampu memberikan nafkah, bekal, dia berikan, tidak pelit orang tua. Laula abawaka mastata'ta an tajlisa hadzal majlisa baina tullabil ilmi syarif. Kalimat ini kurang pas, ya. Seharusnya sebelumnya, ya, jika bukan karena Allah yang memberikan kepada kita taufik hidayah, kemudian kalau tidak ada, laula abawaka, kalau tidak ada kedua orang tuamu,
mastata'ta, engkau tidak akan mampu antajlisa, untuk duduk hadzal majlis, di majlis ini. Kalau seandainya apa? Bukan karena sebab kedua orang tua, engkau tidak akan bisa duduk di majlis ini. Bainatullabil ilmi syarif, berada di antara para penuntut ilmu asyarif yang mulia. Tapi Ustadz, saya bukan karena orang tua di sini. Orang tua nggak nyuruh. Ada juga yang nggak dikasih bekal sama orang tua. Gimana? Ya tetap saja yang menyebabkan antum lahir ke dunia siapa? Orang tua kan? Iya, orang tua. Walaupun mungkin ada sebagian orang tua yang kurang peduli sama antum, ya. Yang jelas ada peran orang tua sehingga kita bisa duduk, bisa mengambil bagian yang terbesar, yaitu warisan para nabi. Jadi jangan dilupakan jasa mereka, ya. Ya bunayya, wahai putraku, kullu insanin, semua manusia, yuhibbu, dia menginginkan, mencintai, ayyakuna rafi'al qadri, an yakuna, semua manusia itu ingin, cinta agar kedudukannya tinggi, ya, supaya dirinya itu punya kedudukan yang tinggi. Rafi', tinggi, qadar, kedudukan, agar kedudukannya tinggi. Azimal jah, azim, besar, jah, jabatan, ya, kehormatan, agar dia punya jabatan yang tinggi, punya kehormatan, ya. Mahbuban indallah, kemudian agar dia dicintai oleh Allah, wa indan nas, dan dicintai oleh manusia. Ini semua manusia seperti itu, ya. Ingin punya kedudukan tinggi, ingin punya jabatan yang tinggi, ingin dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Benar tidak, Bil? Ingin punya kedudukan tinggi enggak? Atau biasa saja, saya malah jadi petani aja, jadi pemulung? Tidak ada. Semua orang punya cita-cita tinggi, ya, punya keinginan yang tinggi. Wa yatamanna an yakuna, dan dia berangan-angan, wa yatamanna, dan dia berangan-angan, an yakuna maqamuhu, agar keberadaan maqamuhu, keadaan, kedudukannya, fauqa kulli maqam, agar kedudukan dia di atas semua kedudukan. Maksudnya apa? Agar kedudukan dia lebih tinggi daripada yang lain. Ini keinginan siapa? Manusia. Supaya dia itu lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, ya. Lakinnal walida, akan tetapi seorang ayah, ya, seorang ayah atau seorang ibu, yuhibbu, dia ingin, dia suka, liwaladihi an yakuna arfa'a minhu manzilatan, akan tetapi seorang ayah, seorang ibu, dia ingin untuk anaknya, ya, kedudukan anaknya itu lebih tinggi daripada dia. Liwalidihi, untuk anaknya, ayakuna, agar keberadaan, arfa'a, lebih tinggi, minhu, darinya, manzilatan, kedudukannya, ya. Akan tetapi orang tua menginginkan agar anaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada dirinya. Dan ini mungkin sudah terdengar dari lisan mereka. Sudah pernah bilang seperti itu ke antum? Bapak ini bodoh, ya. Kamu belajar, rajin belajar supaya lebih pinter, itu kan? Kamu rajin-rajin belajar supaya lebih kaya dari bapak, dari orang tua.
Sebagian kita ada yang sudah mendengar langsung dari orang tua ucapan seperti itu, ya. Nah, dan mesti tidak harus diucapkan. Dalam hati mereka seperti itu, ingin anaknya supaya lebih kedudukannya, ilmunya, hartanya lebih dari dirinya. Ini orang tua. Wa akbaru minhu maqaman wa azza minhu jahan. Dan agar anaknya itu akbar, lebih besar, minhu dari dirinya, maqaman kedudukannya, agar kedudukannya lebih besar daripada dirinya, wa azza dan lebih mulia, minhu dari dirinya, jahan. Apa jah? Sama ya, jah maqam. Jah ini ya kedudukan. Ini orang tua. Agar anaknya memiliki apa? Kedudukan, kehormatan yang lebih mulia, yang lebih besar daripada dirinya. Fabimadza yajibu an tu'amila man yuqaddimuka ala nafsihi wa yatamanna laka aktsara mimma yatamanna laha. Maka dengan apa yajibu, wajib, an tu'amila, engkau bermuamalah kepada man, kepada yuqaddimuka, yang mengedepankan engkau, ala nafsihi, di atas dirinya, wa yatamanna, dan dia berangan-angan, laka, untuk dirimu, aktsar, lebih banyak, mimma, dari perkara, yatamanna, dia berangan-angan, laha, untuk dirinya. Jadi maksudnya begini. Jadi kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai anak, ya, untuk berbakti kepada orang tua? Apa yang harus kita lakukan untuk orang tua yang mengedepankan kita, lebih mendahulukan kita daripada dirinya? Bakti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kepada orang tua yang lebih mementingkan anaknya, yang lebih mementingkan diri kita daripada dirinya sendiri. Itu maksudnya. Apa kira-kira? Ya, berbakti, ya, mulai dari ucapan kita, perkataan kita, jangan menyakitkan, buat hati orang tua senang, ya. Kemudian ketika orang tua memerintahkan sesuatu, segera kita laksanakan. Nah, selama bukan maksiat, jangan sampai membantah kedua orang tua. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bisa senantiasa mendoakan kedua orang tua agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menyayangi mereka. Naktafi lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.